Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Melalui ibadah, kita bisa mendapatkan kedamaian dan keberkahan dalam hidup. Ibadah juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Tetapi, apakah kita melaksanakan ibadah hanya untuk menyembah Tuhan dan mengharapkan sesuatu? Salah satu amalan ibadah yang wajib dilakukan umat Islam adalah sholat 5 waktu. Sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam pandangan medis, sholat bukan hanya semata-mata sebagai kewajiban seorang hamba. Ternyata, sholat juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Salah satunya terdapat pada gerakan sujud. Seperti yang kita ketahui, sujud merupakan salah satu gerakan sholat dan termasuk dalam rukun wajibnya. Dalam surah Al-Insan ayat 26 berbunyi, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. yang artinya, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Tafsir Kemenak RI menyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi supaya bersujud, sholat malam, dan bertasbih kepadanya pada bagian yang panjang pada malam hari. Perintah mengerjakan sholat pada sebagian waktu malam, yakni sholat maghrib, isya, kemudian sholat tahajud pada malam hari. Cara sujud yang benar adalah dengan posisi menempelkan dahi dan hidung di lantai, meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak serta telinga, merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Punggung lurus, kedua lengan diangkat dan tidak menempel ke lantai, lengan atas dibuka sehingga jauh dari badan, menempelkan kedua lutut di lantai, meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk sehingga ujung-ujungnya menghadap kiblat. Gerakan sujud ini telah banyak diteliti oleh para ahli dan memiliki manfaat dapat meningkatkan saturasi oksigen, nutrisi, dan elektrolit ke dalam fungsi otak manusia. Hal ini dikemukakan oleh Profesor Taruna Ikrar, akademisi School of Biomedical Science, National Health University, Amerika Serikat. Beliau berkata, sujud dalam sholat, kalau ditinjau secara mendalam, memberikan manfaat fisiologis yang amat proporsional bagi anatomi tubuh manusia, khususnya fungsi otak. Lalu beliau menjelaskan bahwa sujud membuat dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung kaki sejajar di atas permukaan bumi. Lantaran gravitasi bumi, posisi ini menyebabkan aliran getah bening dipompa ke bagian leher, ketiak, dan berbagai bagian lainnya di kepala. Juga menambahkan bahwa struktur otak manusia begitu kompleks.
Organ ini terdiri dari 100 miliar sel. Dalam setiap sel neuron otak, ada sekitar 10.000 koneksi sinapsis. Total koneksi di otak dapat mencapai ribuan triliun sinapsis. Dan menyimpulkan, jikalau sujud dalam sholat yang dilakukan secara khusyuk dapat menurunkan rasa cemas, stres, dan ketakutan. Sujud juga mampu memperbaiki harmonisasi atau keseimbangan sistem saraf, khususnya terkait excitatory dan inhibitory neurons. Ada penelitian lain mengenai sujud, dikutip dari laman Independent. Beberapa ilmuwan melakukan penelitian menggunakan model manusia yang digerakkan oleh komputer. Model itu pun digunakan untuk berbagai macam gerakan sholat. Lalu dianalisislah efeknya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa posisi sujud dapat meningkatkan elastisitas persendian bagi yang melakukannya. Terlebih, salah satu peneliti mengatakan, gerakan-gerakan sholat, termasuk sujud, sama dengan gerakan yoga atau terapi fisik yang biasa orang gunakan untuk mengobati nyeri punggung bagian bawah. Secara fisik, kondisi sujud menunjukkan sebuah penghambaan total. Dalam posisi tersebut, manusia merasakan derajat yang begitu rendahnya. Di balik kepasrahan itu, ada peningkatan derajat ketakwaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, seorang hamba yang bersujud merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, itulah beberapa manfaat sholat bagi kesehatan, terutama dalam gerakan sujud. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah Anda mau meninggalkan sholat dan meninggalkan bersujud? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.